saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Kota Gede mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu almarhumah Ibu Ivani. Di kalangan umat Buddha banyak kita lihat beberapa rangkaian-rangkaian bunga yang dikirim dari Ande Tolan sanak saudara, famili dan relasi-relasi yang pada umumnya ditulis turut berduka cita, ya, berduka. Ini membuktikan bahwa yang merasakan kesedihan, yang merasakan kepedihan bukan saja dialami oleh keluarga inti, namun juga Ande Tolan pun, saudara dan lain sebagainya ikut merasakan kesedihan itu. Ini dibuktikan dengan mengirim bunga. Di kalangan umat Buddha ada salah satu ciri khas di dalam karangan bunga ditulisi dengan bahasa Pali, ya, anicca wata sangkara atau sabi sangkara anicca, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, tidak abadi. Ini ditujukan kepada keluarga yang sedang berduka dan juga ditujukan kepada para pelayat-pelayat semua. Artinya kurang lebih segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, tanpa kecuali orang yang kita cintai maupun orang yang tidak kita cintai, tidak kekal adanya. Terhadap orang-orang yang kita cintai, kita tidak berharap akan terjadi perpisahan, lebih-lebih perpisahan untuk selamanya karena kematian. Namun tidak bisa dipungkiri dan harus nurut hukum alam semesta. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, baik yang kita cintai maupun yang tidak kita cintai adalah tidak kekal adanya, termasuk istri maupun semua anggota keluarga. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk, yang terdiri dari paduan unsur-unsur tidak kekal adanya. Manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani, dan kesemua itu tidak kekal adanya. Ketika kita melihat karangan bunga, bukan saja keindahan, ya, kecantikan dari bunga tersebut, namun di kalangan umat Buddha bunga-bunga itu sebuah pesan, dan kita amati bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal. Dicontohkan bunga, karena bunga sangat kentara sekali kelihatannya, dipetik besok pagi, besok sore sudah layu. Demikian pula kehidupan manusia yang kita jalan ini tidak kekal adanya. Maka siapapun tanpa kecuali apabila tidak ingin berlarut-larut dalam duka, dalam penderitaan karena berpisah orang yang dicintai, segera bisa menerima hukum kesunyatan, hukum yang abadi, yaitu ketidakkekalan. Manusia suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, harus tunduk pada hukum ketidakkekalan itu, karena hukum ketidakkekalan hukum yang abadi dan berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dari kemarin saat ini sampai besok kita akan memberikan dukungan dengan doa Ibu Ivani. Dengan doa yang kita ucapkan, yakinlah itu berguna dan bermanfaat bagi almarhumah. Ada sebuah cerita Buddhis yang bisa menginspirasi keluarga yang ditinggalkan. Ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Kemudian datang kepada Sang Buddha memohon dengan kekuatan Sang Buddha, mohon Sang Buddha agar orang tuaku yang baru saja meninggal itu masuk alam surga. Kemudian pemuda ini dibawa oleh Sang Buddha di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu yang dibawanya ke kolam dan menuang minyak tadi juga di kolam. Apa yang terjadi? Batu tadi karena berat tenggelam di kolam, minyak yang ringan terapung di kolam. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang pemuda, undanglah para rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk datang ke kolam ini, untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam.
Kemudian kemudian pemuda ini mengatakan, rasanya tidak mungkin Sang Buddha, sekalipun didoakan dengan agama apapun, tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam, batu yang berat akan tenggelam, minyak yang ringan akan terapung di permukaan air. Demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, akan menenggelamkan di alam-alam bawah. Kalau sekiranya orang tuamu di masa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, kebaikan-kebaikan, akan mengangkatnya di alam bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian, secara pasti kita tidak tahu Ibu Ivani yang telah meninggal berada di alam bawah atau alam atas, alam bahagia atau alam menderita. Seandainya terjadi kelahiran di alam bawah, sudah sepantasnya dan sudah semestinya kita sebagai saudara yang pernah mengenal beliau mendoakan agar berada di alam atas. Apakah bisa dengan doa, dengan permohonan? Bisa. Ilustrasinya bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air. Bisa. Caranya yaitu ditaruh perahu atau kapal. Itu otomatis batu yang berat tadi sudah berada di permukaan air. Demikian pula dalam beberapa hari ini kita memanjatkan doa, kita membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi beliau sekiranya beliau terlahir di alam bawah untuk mengangkatnya beliau di alam atas. Lebih-lebih kita memohon dalam 3 hari ini memuji, mengagungkan Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Di dalam janjinya yang ke-18 beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi harapan setiap orang, hidup dunia panjang, umur bahagia, kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga untuk Ibu Ivani mendoakan benar-benar Ibu Ivani terlahir di alam surga bahagia, surga Sukawati. Di samping doa yang kita berikan sebagai wujud bakti dan hormat kepada beliau, secara tradisi kita bisa melihat di samping peti jenazah ada rumah-rumahan. Rumah-rumahan ini juga sebuah doa, sebuah harapan. Ya, setelah meninggalnya ibu almarhumah ini bisa menempati rumah yang megah dan bagus ini. Itu adalah doa yang hidup kepada yang meninggal. Apakah bisa doa itu akan menjadi kenyataan di alam sana, di alam berikutnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada sebuah cerita di dalam Buddhis. Ada biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan bisa pergi ke surga. Ketika dia pergi ke surga, melihat rumah yang megah dan mewah namun belum berpenghuni. Ketika melihat rumah megah dan mewah yang belum berpenghuni, dia penasaran, kemudian turun ke dunia. Sang Buddha, ketika saya pergi ke surga melihat rumah megah dan mewah belum berpenghuni, rumah siapakah itu? Kemudian Sang Buddha menjawab bahwa rumah itu rumah yang bernama Nanandia. Sekalipun dia belum meninggal, namun hadiah kebajikan yang pernah dilakukan di dunia ini menciptakan rumah yang megah dan mewah di surga. Demikian pula harapan dan doa dari keluarga sepeninggal almarhumah di alam sana akan memiliki rumah dan megah dan mewah. Tentunya tergantung, didukung faktor utama adalah timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau. Saya yakin semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga sebagai seorang perumah tangga telah melakukan kebajikan-kebajikan yang terbaik, membesarkan putrinya. Sebagai seorang istri telah berdedikasi harmonis dengan rumah tangganya. Kebajikan-kebajikan yang tidak terukur dan tidak terhitung itulah yang menentukan arah kelahiran-kelahiran di alam bahagia. Semoga harapan keluarga dan harapan kita semua sepeninggal almarhumah Ibu Ivani, beliau selalu berbahagia di alam bahagia, alam surgawi, benar-benar menjadi kenyataan.
dan keluarga yang ditinggalkan suaminya maupun istrinya benar-benar merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang mama, ditinggal kematian seorang istri, juga pernah terjadi dengan keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya memang berat untuk melupakan, untuk merelakan. Semoga melalui proses waktu dan kesempatan mempunyai penyadaran yang cepat untuk segera menerima perpisahan yang tidak bisa diharapkan dan dilupakan ini. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Fani, semoga jalan yang kalau terang dan lapang dan keluarga segera mengikhlas kamu. Sadu, sadu, sadu.